لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah karena baru saja kita melakukan perkara yang sangat besar. Kita baru saja melaksanakan perkara yang luar biasa besarnya, yaitu sholat subuh dengan berjamaah. Kalau kita pahami bahwasanya sholat adalah perkara sangat besar. Kenapa demikian? Karena sejatinya orang yang salat adalah orang yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita rendahkan diri kita, tundukkan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perkara sangat luar biasa. Hadirin jamaah salat subuh dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pekan kemarin kita telah membahas tentang derajat manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu dibagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama adalah golongan yang derajatnya seperti derajat malaikat, yang mana derajat malaikat adalah selalu menebarkan kebaikan, mencegah keburukan, dan selalu ingin membuat hati orang manusia lainnya bergembira. Yang kedua adalah derajatnya binatang dan benda mati, yaitu yang tidak diharapkan kebaikannya dan tidak pula dihindari keburukannya. Sedangkan yang ketiga adalah derajatnya seperti kalajengking dan hewan-hewan buas, yaitu orang yang tidak pernah diharapkan kebaikannya tapi ditakuti keburukannya. Maka kita lanjutkan pembacaan selanjutnya. Fa in radita, maka apabila engkau ridha li nafsika, untuk dirimu, an-nuzula, turun, min a'lal illiyin, dari derajatnya para malaikat, fala tarda, maka engkau janganlah ridha, laha, untuk turun, ila asfalis safilin, kepada derajatnya yang paling rendah. Di sini Imam Ghazali mengatakan, kalaupun kita derajatnya turun tidak sampai derajatnya para malaikat, maka jangan sampai kita ini seperti derajatnya binatang. Artinya apa? Kalau kita tidak bisa menebarkan kebaikan, membuat orang bergembira, memasukkan kegembiraan hati orang-orang mukmin yang lain, maka setidaknya kita ini tidak berbuat keburukan. Karena apabila seseorang berbuat keburukan, itu akan turun derajatnya kepada derajat yang ketiga, itu asfalis safilin, sama dengan kalajengking dan hewan buas. Fala'allaka, maka semoga engkau tanju, engkau selamat, kafafan, pas-pasan, lalaka, tidak ada manfaat bagimu, wala alaika, maka tidak ada mudarat, bahaya atas engkau.
Nah, kalau kita ini derajatnya hanya derajat batu dan binatang, derajat batu dan bahaim dan binatang peliharaan, maka kita akan selamat tapi pas-pasan. Artinya apa? Di sini Imam Nawawi mengatakan, la yanfa'uka ahadun kama la tanfa'u wa la yadurruka ahadun kama la tadurru. Maka tidak bisa mengambil manfaat seorang pun dari kamu, begitu juga kamu tidak membahayakan orang lain. Artinya apa? Ibadah hanya untuk diri sendiri. Tidak pernah amal ma'ruf nahi munkar, tidak pernah menasihati orang lain dan sejenisnya. Orang yang derajatnya seperti bahaim wal jamadat, batu dan binatang peliharaan, itu adalah berpikir individual, yang dipikir dirinya sendiri, tidak memikirkan orang lain. Nah, orang yang seperti ini bisa selamat sampai ke akhirat nanti, tetapi tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain juga. Fa'alaika, maka sebaiknya engkau fi bayadi naharika, menyibukkan di siang harimu, alla tashtagila fi bayadi naharika, di siang harimu, alla tashtagila, engkau tidak sibuk, illa bima yanfa'uka, kecuali dengan perkara yang memberikan manfaat kepada engkau, fi ma'adika, di akhiratmu, atau ma'asyika, atau kehidupan duniamu. Ini Imam Ghazali mengatakan, selayaknya kita sebagai orang beriman menyibukkan diri kita untuk perkara yang bermanfaat di akhirat kelak. Kenapa demikian? Karena ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah tempat ladangnya akhirat. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai di akhirat nanti. Ketika Isra Mi'raj, ya insyaallah bentar lagi Isra Mi'raj ya, tanggal 27 Rajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, sampaikanlah salamku kepada umatmu dan katakanlah bahwasanya surga itu tanahnya subur. Surga itu tanahnya subur dan tanamannya adalah tasbih dan zikir yang diucapkan ketika kita di dunia. Itulah tanaman yang akan kita tuai di akhirat nanti. Begitu juga ketika Nabi Isra dan Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat berhenti membangun surga. Maka Rasulullah bersabda, maka Rasul bertanya, ya malaikat, kenapa engkau berhenti? Malaikat menjawab, bagaimana saya akan membangun surga sedangkan material yang dikirim dari dunia berhenti? Maka selayaknya kita memikirkan ketika berbuat apapun, apakah ini bermanfaat akhirat saya atau tidak. Maka sebagai seorang pedagang, kata Imam Nawawi, fa in kunta tajira fa yanbaghi an tatajar bisidqin aw amanatin. Maka apabila engkau sebagai pedagang, maka selayaknya engkau berdagang dengan jujur dan amanah. Kenapa demikian? Karena berdagang ini rawan ketidakjujuran. Apalagi kalau kita masuk ke pasar. Itulah kenapa pasar disebut salah satu tempat di dunia yang tidak disukai oleh Allah. Kenapa? Karena di pasar itu banyak penipuan. Ada pelanggan datang bertanya, Pak, ini harganya berapa? Dijawabnya, saya modal 10.000, padahal modalnya cuma 5.000. Dan ini sering terjadi. Itulah kenapa pasar itu, masya Allah, apabila kita zikir kepada Allah di pasar,
nilainya 1 juta kali kebaikan di luar pasar. Itulah kenapa ada seorang ulama yang tiap hari pergi ke pasar. Bukan untuk belanja. Ke pasar hanya untuk zikir di mana di mana tempat banyak kelalaian, dan di situ kita ingat pada Allah, maka nilainya sangat luar biasa. Wala tansa dzikrullah fi jami' ashghalika. Maka jangan sampai kita melupakan zikir kepada Allah di semua kesibukan kita. Bahkan Imam Nawawi mengatakan, la yujadu mu'min illa fi thalathi mawatin. Seorang beriman tidak ditemukan kecuali di 3 tempat, kata beliau. Yang pertama, masjidun yu'ammiruhu, memakmurkan masjid, meramaikan masjid, salatnya di masjid. Bahkan Rasulullah bersabda, la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna salat orang yang tetangga masjid kecuali di masjid. Maka seorang beriman dapat ditemukan pertama adalah di masjid untuk memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid itu bagaimana? Bukan hanya sholat, bukan hanya zikir, tetapi iktikaf di masjid pun termasuk memakmurkan masjid. Kenapa? Karena masjid tempat sosial. Zaman Rasulullah, masjid itu tempat semua kegiatan, pusat kegiatan orang Madinah itu masjid. Rasulullah mengatur strategi perang juga di masjid. Rasulullah membagi ghanimah juga di masjid. Maka ini salah satu bentuk memakmurkan masjid. Yang kedua adalah au baitin yasturuhu, atau di dalam rumah. Yang ketiga, au hajatin la budda minha, atau di dalam kantor untuk kerja. Maka walaupun kita di rumah, walaupun kita kerja, jangan sampai kita melupakan akhirat kita. Ya memang kerja perintah Allah, kerja kebutuhan kita untuk menafkahi anak istri kita. Tetapi kalau dalam bekerja kita niatkan menjalankan perintah Allah, maka disitulah setiap pahala akan mengalir setiap detiknya. Hadirin jamaah salawat rahimakumullah. Dan dunia ini adalah tempat kita mencari kebakal di akhirat nanti. Ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Dunia diciptakan untuk kalian, sedangkan kalian diciptakan untuk mengisi akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini dapat diartikan bahwa saya hidup di dunia tidak lama, 60-70 tahun. Jarang yang lebih dari 100 tahun, itu jarang hidup di dunia itu. Maka hidup yang sesingkat ini kita habiskan untuk mencari bekal untuk kita hidup pada akhirat, kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya, tidak ada batas akhirnya. Maka Syekh Uzairah rahimahullah beliau mengatakan, tidak ada kebaikan, kenikmatan apapun di dunia ini, namun akhirnya masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kesusahan yang besar di dunia ini, akan tetapi akhirnya masuk neraka, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah bersabda, orang akan dibangkitkan sebagaimana dia mati, dan orang akan meninggalkan dunia sebagaimana kebiasaan hidup dia di dunia ini. Mumpung kita masih ada waktu di dunia ini, kita habiskan,
kita membiasakan di kebiasaan baik dalam diri kita. Semoga Allah ridha dan mengekalkan iman kita sampai ke hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Fa in ajasta, maka engkau apabila engkau lemah anil qiyami bihaqqi dinik ma mukhalafatin nasi, untuk mengerjakan agama beserta bercampur dengan manusia, wa kunta, sedang kau la taslam, tidak selamat, fal uzlatu, maka uzlah aula, lebih utama. Jadi Imam Ghazali mengatakan, apabila kita sudah tidak kuasa berteman dengan manusia, kenapa? Karena kita bertemu dengan teman kita, itu kemungkinan besar terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya apa? Lagi asing ngobrol tentang bisnis, tentang apa, tiba-tiba terselip membicarakan keburukan orang lain, terselip menghibah dan sebagainya. Maka kalau kita tidak bisa seperti ini, Imam Ghazali mengatakan fal uzlatu aula, maka uzlah lebih baik. Kenapa demikian? Fashtighalul mar'i bi islahi nafsihi aula. Karena menyibukkan diri untuk memperbaiki diri itu lebih utama. Menyibukkan diri kita, sibuk memperbaiki diri, itu lebih utama daripada kita memberikan kebaikan kepada orang lain. Dan ini relate dengan satu kaidah ushul fiqih, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, yaitu menghindari kerusakan itu lebih diutamakan daripada menarik kebaikan. Bertemu dengan teman mungkin baik, bisa menjalani silaturahim dan sebagainya. Akan tetapi apabila kita bertemu terjadi ghibah dan sebagainya, itu lebih buruk daripada lebih baik kita hindari bertemu dengan dia daripada kita terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan. Fa'alaika, maka hendaknya engkau biha dengan uzlah, fa fiha, maka dalam uzlah an-najatu wassalamatu, di dalam uzlah ada keselamatan dan kebenaran. Fa in kanat, maka apabila ada al-wasawisu, waswas, bisikan hati, fil uzlati, di dalam uzlah, tujadibuka, menarik dirimu, ila ma la yarda, kepada perkara yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala, walam taqdir, dan engkau tidak mampu ala qam'iha, untuk melawannya, biwadhaifil ibadati, dengan mengerjakan ibadat, fa'alaika, maka hendaknya engkau bin naumi, tidur, fahuwa ahsanu ahwalik, dan tidur itu adalah sebaik-baiknya keadaan engkau, wa ahwalina, dan keadaan kita, idza ajazna, apabila kita lemah, anil ghanimati, untuk mencari keuntungan. Insyaallah ini sindiran sekali Imam Ghazali ini. Apabila di dalam uzlah pun, dalam menyendiri pun tidak kuat untuk melawan bisikan yang mengajak perkara yang tidak diridhai Allah, maka lebih baik tidur. Kenapa? Ketika seorang tidur maka tidak melakukan apa-apa, dan tidak melakukan apa-apa itu lebih baik daripada berbuat kejelekan. Maka inilah yang sering dikatakan ketika bulan Ramadan, tidurnya orang puasa adalah ibadah. Kenapa tidur kok ibadah? Lah daripada kalau melek dia tidak bisa menahan godaan. Lihat warung yang terbuka setengah tirai pingin masuk dan sejenisnya. Lihat ketemu temannya terjadi omongan yang tidak diinginkan, terjadi umpatan dan sebagainya. Kalau terjadi seperti ini, maka lebih baik
tidur. Kenapa? Ketika tidur dia selamat dari semuanya ini. Maka ini sebenarnya sindiran. Akan tetapi tidurnya ini diniatkan untuk tidur meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa akhissa bihaliman, maka betapa buruknya keadaan orang salamata dinihi, yang menyelamatkan agamanya, fi ta'tili hayatihi, di dalam menghabiskan tidurnya untuk menghabiskan hidupnya untuk tidur. Idin naumu, karena sesungguhnya tidur akhul mauti, saudaranya kematian. Dan ini terbukti ketika kita bangun tidur, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah membangkitkan kita ba'dama amatana, setelah mematikan kita. Artinya adalah tidur adalah saudaranya kematian. Berapa banyak orang yang tidur tapi tidak pernah bangkit lagi, tidak pernah bangun lagi. Berapa banyak orang yang tidur tapi nyawanya tidak pernah kembali lagi. Karena sejatinya ketika orang tidur, nyawanya itu keluar dari dalam diri dia. Ya, inilah sindiran Imam Ghazali yang sering kita dengarkan ketika bulan Ramadan. Apalagi sebentar lagi bulan Ramadan, maka akan sering kita dengar tidurnya orang puasa adalah ibadah. Kenapa dinamakan ibadah? Karena kalau nggak tidur dia melakukan perkara yang tidak baik. Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin hanya tidak bisa sampaikan. Kita lanjutkan pekan depan sebagai bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.